Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari brand Airstrike yang serinya adalah Challenger S1000 ya. Ini adalah brand baru. Setahu saya ini brand baru ya, karena saya juga baru dengar dan ini pengalaman pertama saya juga menggunakan raket ini ya, dan pengalaman yang menarik, seru juga, dan first impression-nya bagus, dan performa yang diberikan di raket ini bagus juga, dan saya terkesan dengan raket ini ya. Nanti kita akan sampaikan secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling-nya, karakternya, detail performanya, termasuk nanti plus minus di raket ini nanti kita akan sampaikan juga ya guys ya. Oke, sebelum lanjut saya mau minta maaf ya karena ini baru saya bisa berikan reviewnya sekarang dan saya juga masih punya PR ya guys ya. Pertama ini ada 2 PR. Pertama, kita belum memberikan review senar terbaru dari Hundred ya, Warrior ya, senar hybrid ya. Ini sudah kita pasang sebenarnya di RS SND 91 ya, cuma belum saya coba guys ya. Jadi saya belum bisa berkata apa-apa, dan kita masih juga punya PR untuk memberikan review pemakaian Yonex Nano Flare 800 Play. Kemarin sudah kita berikan review spek dan detailnya, tinggal kita pakai aja, tapi belum kita bisa berikan reviewnya karena beberapa hari ini dan ke depan kita masih ada kesibukan ya. Saya juga masih, diundang mengikuti acaranya Magista 8 ya, turnamen badminton Magista 8 Cup di Magelang. Kemarin hari Senin main dan ya kebetulan menang ya. Jadi, Rebo harus main lagi. Jadi saya belum ada kesempatan untuk memberikan review senar dan juga raket ini guys ya. Tapi ya saya usahakan untuk, secepatnya ya, kalian tunggu aja ya. Oke, kita kembali lagi ke Airstrike Challenger S1000 ya. Harganya, kita mulai dari harganya guys ya. Harganya kisaran 400 sampai 500 ribuan kalau kalian cek di marketplace ya. Salah satu toko yang menjual adalah Genta Sport ya. Harganya segitu, dan kalau kita perhatikan untuk raket yang notabene ini baru ya, tentu akan membuat kita berpikir ulang ya, berpikir-pikir ya, karena di harga segitu kita bisa dapat apa? Linding, Yonex juga bisa dapat, kemudian Apax, kemudian Mashboard, kemudian ada raket lain lagi juga yang bisa kita dapatkan, Velet juga ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat Airstrike ya, dengan harga segitu, pasti akan susah ya menarik perhatian konsumen meskipun secara performa ini bagus ya. Kalau misalkan harganya 200, 300-an pasti oke banget ya. Meskipun ini brand baru, tapi menurut saya performanya bagus guys ya. Udah saya coba dan saya rasakan ternyata enak juga ya. Nah, nanti kita akan sampaikan kenapa, harganya di raket ini tuh mahal ya. Karena salah satunya ya menggunakan material kelas 24T ya, high modulus, grafit ya. Jadi memang secara material mungkin harganya lumayan ya. Oke, kita kesampingkan dulu, kita lihat untuk, raket ini bagaimana ya. Untuk feeling-nya, raket ini saya rasakan, beratnya pas menurut saya, nggak terlalu berat banget dan nggak terlalu ringan banget. Dan ini, terasa sedikit agak berat kepala dan agak kaku ya. Ini kemarin dalam kondisi kosongan, beratnya 81, BP-nya 300 ya. Kalau spek bawaannya ini 305 BP-nya, kemudian beratnya 4U awal, kemudian stiffness-nya medium stiff. Jadi kurang lebih ya, masih sesuai ya, ya oke, dan ini setelah terpasang senar dan juga overgrip, berat totalnya bisa ketahan di 90, kemudian BP-nya 295 ya. Jadi memang, feeling-nya seperti itu tadi ya, dan ini, cenderung kaku. Jadi kalau kaku ini dia swing-nya enak guys ya, dan ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya ini speknya tuh mirip dengan Clean Shadow Flash 15 dan juga JP Power Torpedo 88 Zigzag ya. Kalau boleh dikomparasi enak mana? Jelas enak yang Airstrike Challenger S1000 ini guys ya. Kenapa? Mungkin secara swing-nya enak, tapi ini dia punya kelebihan pertama di, swing-nya itu dia tidak ada delay, jadi dia langsung ngikut ya. Tentu kalau raket yang cenderung kaku, ini bisa memberikan, akurasi yang lebih baik ya kalau kita mau melakukan kontrol-kontrol atau flashing-flashing ini lebih lebih maksimal. Kemudian ketika terjadi impact, kalau kita memberikan pukulan yang kuat, ini feel solidnya lebih dapat, lebih enak ya. Karena secara material ini memang lebih bagus guys ya. Kelasnya 24T high modulus graphite ya, dan di sini ada keterangannya high carbon fiber ya. Menurut saya ini alasan kenapa raket ini harganya, lumayan mahal karena sudah menggunakan material yang menurut saya oke. Jadi ini untuk menunjang performa dari raket ini. Oke, secara brand mungkin kita masih belum terlalu, tahu ya, tapi performa yang diberikan menurut saya ini sudah menurut saya udah bagus banget ya.
Oke, kita lanjut. Kemudian untuk, handling-nya ini enak juga ya, grip size-nya enak, setelah dikasih overgrip, ini nggak terlalu besar, jadi masih nyaman. Adaptasinya menurut saya nggak terlalu susah buat saya pribadi, cuma kalian yang misalkan pemula, menggunakan raket yang cenderung kaku tentu akan menjadi tantangan tersendiri ya, karena, untuk menggunakan raket yang cenderung kaku itu tangannya harus kuat ya. Kalau kalian yang intermediate pasti akan suka dengan raket ini, apalagi kalau kalian sudah punya raket yang berat, ini bisa menjadi raket, cadangan yang bagus, yang, meskipun backup tapi ini bisa dimaksimalkan, tetap bisa menjadi senjata yang berbahaya buat kalian ya. Gaya bermain, setelah dirasa-rasa menurut saya raket ini, dia punya kekuatan utamanya itu di speed kemudian di power ya. Kalau kalian yang power-nya biasa-biasa aja, mungkin kalian akan merasakan kekuatannya di power ya, dan swing-nya terasa enak. Tapi buat kalian yang power-nya udah bagus, kalian akan merasakan kekuatan di raket ini tuh di speed dulu baru power. Jadi kurang lebih sama seperti Clean Shadow Flash 15 dan juga, Torpedo 88 Zigzag punyanya JP Power ya. Nah, ini shoe-nya juga enak karena terbantu dari frame shape-nya yang dia itu ada lancip-lancipnya. Tentu dia punya belan angin yang bagus ya, hambatan anginnya itu dia sedikit ya. Bentuk frame-nya seperti ini standar ya, nggak compact, jadi ini hitting area-nya juga lumayan, lumayan besar ya, jadi, bagus juga ya. Ini untuk cat desain dan finishing-nya ini, punya saya orange, kemudian ada kombinasi hitam, Tosca, biru ya, dan ini finishing-nya dibuat matte dan juga matte atau doff, dan finishing-nya bisa dikatakan ini rapi guys. Kemarin beberapa kali pakai, ini masih bagus ya, belum ada cat yang mengelupas, saya tidak tahu ya untuk kualitasnya seberapa bagus karena mesti dicoba lebih lama lagi ya. Oke, kemudian ini senarnya menggunakan senar dari Li-Ning ya, Li-Ning AP64 kalau nggak salah ya, tarikannya 28 lbs, dan di raket ini memang cuma mentok di 28 lbs aja, tapi tenang aja kalian kalau misalkan mau lebih, kalian konsultasikan dulu ke stringer kalian ya. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound di raket ini ya, untuk melihat bagaimana, kualitas hitting sound-nya ya. Hitting sound-nya seperti ini guys. Ini senarnya biasa, jadi nggak terlalu bagus ya. Oke. Ini kalau dikasih senar yang bagus, pasti hitting sound-nya lebih enak lagi ya. Dan ini model, poros frame-nya juga dia, tidak terlalu, besar dan sedikit, lebih kecil daripada standar, jadi kayak Tamiya gitu. Jadi, pengalaman saya menggunakan raket yang model-model poros frame seperti ini, itu agresif dan, impact-nya juga terasa bagus, terasa solid juga ya. Kemudian untuk soliditasnya, ya saya, terkesan juga dengan soliditas dari raket ini, dia bagus ketika terjadi impact, kemudian saya mau bermain power, ini feel-nya tuh enak ya, bisa maksimal ya, transfer power-nya bisa maksimal. Solidnya dapat ya, stabilitasnya juga dia bisa dikatakan bagus ya, untuk ukuran raket yang brand baru yang kita nggak tahu ini brand dari mana, ini, bagus ya. Oke, kemudian sebelum kita lanjut, kita akan sedikit tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya, oke? Check this out. Kok dadi kok iso nangkap. Pertanyaannya udah aslinya jangan langsung yang barat dong. Ya tuh. Iya. Nah, kan sering belok. Wah, Oke, sekarang kita akan berbicara soal detail performa dari raket ini ya. Secara umum saya puas dengan raket ini kalau melihat karakter raket ini yang speed power ya, dan setelah saya gunakan, raket ini bisa memberikan performa yang menurut saya bagus ya. Untuk power ya, memang raket ini kekuatan utamanya menurut saya bukan di power tapi di speed. Tapi untuk ukuran power kalau kalian ingin memaksimalkan raket ini tetap bisa diandalkan ya. Jadi generate powernya juga tergantung dari kalian. Secara BP mungkin ini tinggi ya, jadi bisa membantu. Tapi kalau kalian, mendapatkan raket ini dengan bobot yang ringan tentu saja generate power-nya juga ada keterbatasan ya. Seperti yang sampaikan tadi di awal, kalau misalkan power kalian biasa, kalian akan merasakan raket ini power-nya, bagus ya, karena
swing-nya bisa kalian maksimalkan. Tapi kalau kalian power-nya udah bagus, ini akan terasa kurang maksimal ya. Jadi, untuk power saya kasih nilai ya sebenarnya 9 bisa dikatakan bagus ya, tapi saya kasih 8,5 aja ya, 8,5. Kalau misalkan kalian power-nya biasa aja, ini bisa nilainya bisa 9 guys ya. Oke, kemudian untuk ngelob, nggak ada kendala ya. BP-nya lumayan ngebantu ya dan, swing speed-nya bisa dimaksimalkan meskipun ini raketnya ringan, karena dia cenderung kaku. Jadi menurut saya transfer power-nya juga bagus ya. Karena kalau misalkan, raket yang cenderung kaku itu memang kita butuh effort juga ya untuk ngelob ya. Lebih mudah kalau misalkan flex, tapi ini menurut saya nggak terlalu begitu effort kemarin yang saya rasakan ya. Saya kasih nilai, 8,5, kemudian untuk, eee, drive, nah untuk drive saya kasih nilai 9 guys, ini swing-nya enak, responsifnya bagus juga ya. Kemudian untuk, swing-nya juga easy, enak, ringan, jadi bisa maksimal di situ drive, kemudian untuk, defense saya kasih nilai, 9 juga ya. Hitting area-nya lumayan besar ya dan sweet spot-nya tentu aja luas, swing-nya enak, bobotnya nggak terlalu berat, jadi ini enak ya untuk pergerakan-pergerakan cepat. Jadi untuk defense juga bisa lebih, responsif juga juga ya, saya kasih nilai 9. Netting, kemudian untuk drop shot saya kasih nilai, 9 juga ya, sebenarnya ini lebih ke skill, tapi kalau bisa untuk netting kalian misalkan posisi dominan di depan, ini juga bisa maksimal, kalau di belakang sebenarnya ini kurang begitu maksimal ya, tapi kalau misalkan kalian mainnya, drop shot, ini masih oke sih ya. Feeling-nya dapat ya, berat kepalanya itu dapat, saya kasih nilai 9 ya. Control placing ya, saya kasih nilai 9 juga, karena ini raketnya cenderung kaku. Kalau kaku punya, akurasi yang lebih baik ya daripada yang cenderung flex, karena dia tidak ada delay ya, tidak ada keterlambatan ketika melakukan swing keras seperti itu ya. Nah, untuk level pemain sebenarnya ini lebih maksimal jika digunakan kalian yang intermediate dengan gaya permainnya cepat ya, permainan tempo tempo cepat, kemudian kalian suka adu drive, kalian suka potong-potong, kalian yang secara permainan dominan di depan ya, atau kalian yang intermediate tapi mencari raket, backup, menurut saya ini juga boleh juga bisa kalian pertimbangkan. Kalau kalian yang pemula tentu raket ini akan menjadi raket yang keutamanya itu di power dulu ya. Oke, seperti itu dan, keunggulannya apa? Keunggulannya menurut saya, raket ini menawarkan, material yang menurut saya bagus meskipun secara kelas ya masih 24T, kalau misalkan bisa lebih bagus lagi 30 misalkan, pasti bagus ya. Dan kekurangannya menurut saya di harganya sih ya, kalau misalkan harganya bisa lebih murah, di 200 ribuan ya sebagai permulaan karena ini brand baru, pasti bisa, menarik perhatian lebih banyak lagi ya. Ya 300 lah mentok-mentok ya. Saran saya kalau kalian beli raket ini kalian, perhatikan di lapaknya, Genta mereka sering live ya, kalian, beli aja raket ini pas live, itu harganya bisa lebih murah ya. Oke, saya rasa cukup sekian kita memberikan review Airstrike Challenger S1000 ya, menarik sekali menggunakan raket ini, secara performa bagus, memang secara merek, belum begitu terkenal ya, dan secara harga juga membuat kita pikir-pikir, tapi tenang aja, itu tadi ya, performanya dia bagus. Jadi kembali ke kalian, kalau kalian suka tantangan baru, mencoba sesuatu yang baru, kalian bisa, mencoba raket ini, karena menurut saya raket ini boleh juga ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain, salam sehat, salam olahraga.